Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Dispora. Apa kabarnya? Selamat datang dan terima kasih sudah setia menyimak podcast Ngumpan Cirebon. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Di episode spesial kali ini kita akan membahas soal upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Dan yang lebih istimewa lagi nih, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa yang selama ini berada di garis depan dalam mengelola program-program sosial di Kabupaten Cirebon. Beliau adalah Ibu Astri Diana Ekasari, SPI MTRPI, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita mulai obrolannya. Bu Astri, saya mau mulai nih, apa kabarnya Ibu yang sangat cantik ini ya? Ibu Alhamdulillah, Astri. Terima kasih Mbak Sofi sudah mengundang kami ke sini ya, luar biasa. Ya. Gimana kabarnya Bu Astri? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Nambah cantik aja sekarang nih. Sudah lama tidak bertemu. Aduh, luar biasa. Iya, Karena Mbak. saya tuh melihat Bu Astrid nih ya di setiap YouTube ataupun Instagram Kabupaten Cirebon, Dinas Sosial ini bagus banget ya programnya untuk membantu terkait tentang kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Baik Bu, boleh langsung kita tanya-tanya nih Bu. Mangga Mbak Sofi, monggo. Baik ya, yang pertama nih Bu, saya sudah dapat dari Instagram Dinas Pemuda dan Olahraga nih, DMDM yang sudah masuk terkait kemiskinan ya. Ini ada Bu, katanya bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon Bu. Ya. Baik Mbak Sofi, bicara tentang strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon sendiri itu sebetulnya ada 3 poinnya ya Mbak ya, gitu. Yang pertama, bagaimana kita pemerintah daerah ini mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Itu kan melalui program-program bantuan sosial ekonomi gitu kan ya, jaminan sosial gitu. Jadi biar orang miskin ini pengeluarannya itu bisa kita efisiensi Minimalis, gitu ya. kan, minimalis misalnya gitu kan, dengan kita memberikan program sembako gitu kan, itu kan dari Kemensos itu setiap bulan itu ada program sembako untuk fakir miskin itu 200.000 per bulan untuk mereka beli sembako, karena kan namanya fakir miskin ya Mbak ya. Iya Bu. Ya maksudnya kita bicara dari yang miskin gitu, orang miskin itu kan hari ini mereka bisa makan, belum tentu besok bisa makan gitu ya, apalagi yang fakir gitu, untuk makan hari ini aja mereka belum ada gitu. Belum ada ya, Ya Bu. makanya kan Kemensos ngasih program sembako untuk fakir miskin gitu kan. Nanti mudah-mudahan ke depan ini sasarannya akan lebih tepat gitu ya, kami berharapnya seperti itu gitu. Kemudian juga ada program keluarga harapan, ada jaminan kesehatan melalui penerima bantuan iuran gitu kan. Jadi untuk warga miskin yang sakit itu pemerintah yang membayar BPJS-nya seperti itu. Jadi itu dalam rangka untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Itu strategi yang pertama mungkin ya Mbak ya. Kemudian yang strategi kedua itu bagaimana pemerintah ini meningkatkan pendapatan masyarakat miskin gitu kan, melalui program-program pemberdayaan tentunya. Dan ini kan tersebar di beberapa perangkat daerah ya, khususnya yang rumpun ekonomi gitu kan, seperti misal di Dinas Koperasi UKM ini harus betul-betul UKM ini harus diperkuat gitu kan ya, karena kan banyak ya sasarannya gitu ya UKM gitu kan, jadi biar mereka itu meningkat pendapatannya seperti itu ya. Terutama di pemuda ya Bu, yang pemuda kan betul, iya, jadi itu nanti bisa dikolaborasikan gitu ya, program-program yang ada di Dispora ya, khususnya di bidang pemuda ya Bu? Ya khususnya yang pemuda pelopor. Nanti mungkin kita bisa koordinasikan dengan program-program yang ada di kami gitu kan. Nanti kita ngobrol panjang lah ya gitu. Baik, siap, ya. Bu. Kemudian strategi yang ketiga itu bagaimana kita meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Jadi kita harus mengetahui peta-peta kemiskinan di Kabupaten Cirebon itu di kecamatan mana saja gitu kan ya. Di desa-desa mana Iya gitu. ya Bu? Iya, dan yang benar-benar iya. sulit ataupun Nah, iya.
utama di Betul, kemiskinan iya, kita ya, iya. Bu ya? Jadi yang tingkat kemiskinannya tinggi itu di kecamatan-kecamatan mana saja nih kan gitu ya. Dan kita juga harus mengetahui apa nih penyebabnya gitu. Barangkali gitu kan mereka itu kurang akses untuk menuju pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial. Mereka kurang akses, barangkali jalannya rusak gitu ya Betul untuk banget. berusaha gitu kan ya. Bagus Jadi ya, Bu ya. ya gitu. Jadi kita harus mengetahui kantong-kantong kemiskinan dan memang ini memang bicara strategi penanggulangan kemiskinan itu multisektor gitu Betul. ya. Dan Dari anak-anak sampai yang ya multisektor dalam hal ini kan tadi kalau bicara strategi pertama bagaimana mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin itu melalui bantuan sosial dan Sosialnya jaminan ini, sosial ya. itu di dinas sosial ya, Ya, kan iya, betul, melalui Bu. Kemensos dan lain-lain gitu. Tapi untuk strategi kedua dan ketiga itu lintas sektor. Lintas Tadi sektor, strategi ya. yang kedua itu bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat miskin tentunya akan didukung oleh perangkat daerah yang rumpun ekonomi tadi, Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan, semuanya gitu terlibat. Dan yang untuk nomor 3 itu bagaimana meminimalkan kantong-kantong kemiskinan, barangkali tadi terkait jalan rusak, dia kurang akses ke layanan kesehatan, pendidikan tentunya kan harus disupport oleh PUPR, Kimrum, seperti itu Dan ya. logistik sendiri Nah ya, Bu, iya, untuk jadi anak-anaknya semua ya, ini Bu ya, lintas betul. sektor bicara penanggulangan Betul, betul, Bu. kemiskinan juga sekarang itu keterlibatan aktif dari seluruh elemen gitu ya, tidak hanya pemerintah dalam hal ini kita juga harus sudah bicaranya pentahelix system, bagaimana keterlibatan swasta melalui CSR-nya, Iya. Basnas, filantropi sosial lainnya, juga masyarakat sendiri itu harus berperan aktif juga gitu Ya. ya. Betul. Nah itu Bu sudah dipaparkan ya, luar biasa Dinsos ini mempunyai beberapa sasaran ataupun titik kantong-kantong dari kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon ya Bu. Nah kan kita nyambung nih Bu, saya ada juga yang DM katanya apa saja sih Bu program prioritas pada bidang PFM yang secara khusus dirancang untuk menanggulangi kemiskinan. Kebetulan bidang ini ya sama Bu Astri nih di PFM tuh Bu. Jadi programnya apa aja untuk masyarakat kita itu Bu? Ya, jadi bidang PFM sendiri kan bidang penanganan fakir miskin. Jadi goalsnya kita, tujuan kitanya itu bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan fakir miskin ini ya Mbak ya, dari yang tadinya kurang mampu menjadi mampu, itu sebetulnya goalsnya kita, utamanya ya. gitu. Meningkat lah Iya, ekonominya ya. iya, berarti di kan sektor ekonomi. ya berarti, Bu, betul, ya, peningkatan betul. pendapatan tadi berarti Iya. kan melalui program-program pemberdayaan gitu kan. Betul, Bu. Kemudian kita sasaran juga tidak hanya fakir miskin ya, tahun ini kita menyasar juga perempuan rawan sosial ekonomi gitu. Perempuan rawan Ya. sosial ekonomi Ya, jadi terutama kita di bidang perempuan, kita perempuan ya. iya, jadi sasaran kita menyasar perempuan-perempuan rentan gitu Iya. ya, rentan sosial ekonomi gitu kan. Contohnya gimana? Ya, jadi perempuan rawan sosial ekonomi ini mohon maaf ya, jadi bukan janda gitu. Jadi Itu, Bu, yang tadi ya saya mereka itu punya Iya. suami gitu kan, Punya suami. tapi mohon maaf suaminya mungkin serabutan Tidak gitu ya, menafkahi, nganggur. ya, Bu, ya, Jadi betul. iya tahun ini nih kita ada program namanya Perjaka. Perjaka. Iya. Jadi bersuami berasa tidak punya suami gitu ya. Jadi Perjaka itu Singkatan dari singkatan ibu. ini Apa kan tuh, Bu? Ibu Kadis nih yang Ya. ini program Perjaka gitu ya. Jadi Perjaka sendiri itu singkatannya Perempuan Penanggung Jawab Keluarga. Perempuan penanggung jawab Iya, keluarga, jadi perjaka. iya. Berarti kita Harus ya. ya jadi Bisa jadi ya. dia tuh Nemu selaku aja ya, Bu. iya selaku tulang punggung keluarga Iya. gitu. Makanya tadi saya sampaikan PRST ini bukan janda ya, karena kalau janda nanti kan intervensinya di dinas PPKB P3A. Oh iya, yang untuk janda ya. perempuan kepala keluarga itu nanti peka kan ya Peka, di iya. PPKB P3A. Kalau Dinsos sendiri mengintervensi perempuan rawan sosial ekonomi tadi Iya, yang yang notabene ya mereka tuh punya suami gitu, tapi suaminya mungkin Tidak menafkahi, serabutan ya, ya, gitu, kurang terus lah ya. kurang Nah. gitu kan, barangkali nganggur kan kayak gitu ya, korban Tulang PHK. punggung ya, perempuan ini sebagai Iya. tulang punggung lah kalau kata orang Cirebon ya, Bu. Ya. Bagaimana kita mendampingi mereka agar maksudnya mereka tuh bisa berdaya gitu ya, Ya, berdaya gitu berdaya, melalui ya, program-program yang kita tawarkan gitu. Iya. Ya, nanti mungkin bisa dikolaborasikan dengan Dispora ya, Bu. iya, Dalam bidang pemuda pelopor ya pelopornya gitu. ini Jadi ya, kita kewirausahaan iya ya, Bu, ya. gitu. Kan sama nih Nyambung. tujuannya ya. Tujuannya Iya. untuk meningkatkan Iya, ekonominya betul, ya, Bu betul, ya. iya, Itu ya, Bu iya. ya. Baik gitu ya. Dan ini Bu ada lagi pertanyaan, yaitu
sasaran program penanggulangan kemiskinan, Bu. Sasaran penanggulangan kemiskinan mengingat banyaknya sumber data kemiskinan di Kabupaten Cirebon, terutama untuk status ekonomi yang sangat miris banget ya, Bu, di Kabupaten Cirebon. Kalau kita lihat itu bagaimana, Bu, menanggulanginya dari Dinsos terkait? Ya, jadi memang bicara soal data ini kan crowded ya Mbak Sofi ya. Banyak data kemiskinan ya gitu. Ya memang. Jadi yang mana dulu kadang bingung ya Bu. Iya, memang kan ini juga perlu satu persepsi dulu tentang data gitu, karena kita kan data itu kan ada data makro, ada data mikro gitu kan ya. Data mikro sendiri itu ada beberapa sumber data gitu kan, ada DTKS, ada P3KE, ada Reksosek. Ini yang menjadi kebingungan kita gitu kan ya. Iya betul Bu. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya kita menyambut baik ya kebijakan Presiden kita sekarang gitu ya. Dari beberapa sumber data itu beliau ingin menyatukan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional gitu. Tentunya ketika DTSEN ya singkatannya, DTSEN ini sudah DTSEN ya. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional itu penggabungan dari beberapa sumber data mikro seperti DTKS, P3KE, Reksosek, kemudian data-data dari kementerian lembaga lain, termasuk juga mungkin dari PLN. Pokoknya semua data itu dijadikan jadi satu data tunggal gitu. Satu data tunggal. Dan itu terus nanti akan diperingkat oleh BPS. Jadi di dalam data itu nanti semua terdata, termasuk saya, Mbak Sofi juga terdata di DTSN, cuma nanti beda mungkin ya, beda desil. Mungkin saya di desil berapa, Mbak Sofi di desil berapa kan? Itu nanti terbagi atas 10 desil. Ada pemeringkatan dari desil 1 yang sangat miskin sampai desil 10 yang sangat kaya. Tentunya ketika data ini sudah valid gitu kan ya, kami berharapnya sasaran-sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan juga akan tepat sasaran. Misal siapa saja nih yang berhak mendapatkan program sembako. Oh misal gitu kan, nanti yang mendapatkan program sembako tuh perempuan lanjut usia misal yang tinggal sebatang kara atau difabel yang tidak produktif gitu kan ya. Terus nanti yang dibiayai pemerintah untuk BPJS kesehatannya misal yang di desil 1 sampai desil 4 kah gitu kan. Desil 5 misal tidak berhak mendapatkan. Seperti itu segmennya gitu kan. Seperti itu Mbak Sofi. Jadi ketika ini DTSN ini sudah tentunya ya kalau misalnya inputnya baik gitu kan, hasil pemeringkatannya juga akan valid. Jadi nanti sasaran program kegiatan juga akan lebih tepat sasaran gitu. Seperti itu harapan kami semua. Ini kami lagi nunggu DTSN rilis nih. Jadi kayak misal kami ya tadi ya program Perjaka contohnya. Selama ini kan kami kan usulan ya, proposal itu usulan dari bottom up ya, dari para KUU gitu kan, lurah, desa mengusulkan ke kami gitu kan. Nah kami sebelum dikasih bantuan itu kami verifikasi biasanya. Ada verifikasinya dan pengalaman yang kemarin itu 50%-nya yang tidak sesuai dengan kriteria kami ganti. Karena memang sasaran dinas sosial itu untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu gitu ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria kami ya kami sampaikan gitu dan diganti gitu ya dengan yang lebih berhak. Tapi ketika DTSN ini sudah rilis gitu, harapan kami sekarang sudah by data saja. Misal program Perjaka ini kriterianya apa? Dari usia produktif kita filter nih ya. Usia sekian sampai sekian, terus yang apalah kriterianya gitu. Jadi tinggal klik muncul BNBA-nya ini yang perlu diintervensi. Itu dan harapan tepat sasaran kami. ya Bu ya, tepat sasaran ya. Kadang kan kasihan ada yang benar-benar miskin, miskin tapi dia tidak dapat. Sedangkan yang harusnya di level 7 sudah mandiri. Itu makanya masih subjektif ya. Betul, gitu kan. Bu. Jadi ketika ini data sudah dirilis gitu kan, kami harapannya yang tadi yang Mbak Sofi sampaikan itu, Bu ini orang benar-benar miskin tapi nggak pernah dapat bantuan gitu kan. Jangan-jangan tidak terdata di database-nya. Itu yang namanya exclusion error. Gitu kan. Dia miskin tapi belum terdata di database. Ada juga inclusion error. Dia tuh orang mampu tapi ada di data dan mendapatkan bantuan. Itu inclusion error. Nah kan hal-hal yang seperti ini yang kita minimalisasi. Seperti itu mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik dan lebih baik kualitas datanya. Dan kita itu yang paling penting. Program
Iya pusat gitu. Jadi misal intervensinya kan beda ya. Betul, Kita Bu. mengintervensi masyarakat yang sangat miskin, misalnya melalui program-program tadi ya. Iya, Bu. Strategi nomor 1 bagaimana dikurangi beban pengeluarannya melalui program sembako, program keluarga harapan, PBI gitu kan. Tapi ketika kita mengintervensi yang level up, misal yang rentan miskin atau hampir miskin, itu kita tidak lagi bansos gitu, kita ke pemberdayaan. Pemberdayaan gitu. seperti Perjaka itu. Iya Bu. betul. Nah, Perjaka itu ada khusus forumnya atau ada pelatihan khusus? Iya, Ada iya. juga Bu? Ada. Untuknya Nanti ya? jadi setelah proses verifikasi itu nanti kami akan memberikan stimulan ya. Kami memberikan sarana prasarana untuk mereka berproduksi. Dan tentunya mereka itu kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang Bu, saya bisanya bikin kue gitu kan. Bu, saya bisanya kerajinan tangan seperti itu. Nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita nanti kasihkan sarana prasarananya, kita latih juga gitu kan ya. Dan kita juga kan pengennya Sesuai kemampuan ya Bu dan keinginan mungkin, atau Iya, gimana? betul, Ada betul. komunitasnya misalnya Iya. ada di dunia fashion Iya. ataupun hanya bisa mengolah makanan atau iya. bagaimana? Jadi, pemuda untuk- di bidangnya kami ini. ya Terus untuk kan. tahun ini tuh Perjaka. usulan dari bawah itu pembuatan kue ya gitu. Memang itu kan maksudnya perputaran uangnya kan cepat ya kalau jualan kue gitu. Nah kita latih maksudnya dia kemandirian usahanya gitu. Nanti berkembang lagi kita latih digital marketing. Nanti sesuai mereka dulu kita lihat dulu gitu kan kemampuannya sampai di mana. Kemampuannya sampai di mana, Makanya saya juga menghendaki kolaborasi nih dengan pemuda Dinas pelopor Pemuda, kan ya, siap, gitu. siap, Bu. Iya, Betul jadi banget. biar bareng-bareng kan gitu nanti. Iya. Barangkali marketplace-nya juga difasilitasi kan seperti itu Mbak Sofi. Jadi Iya. kita betul-betul mendampingi, jangan sampai setelah dikasih bantuan sudah selesai gitu, wassalam gitu. Dan entah bagaimana nih Iya, ya, perkembangan dan, meningkatkan iya, sasaran iya. kita ekonominya ya. Iya, Bu, ya? dan kami juga kan sudah ada obrolan-obrolan juga ya dengan teman-teman di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Saya sampaikan seperti ini rencana kami gitu kan. Kita juga bikin jejaring, inginnya nanti membentuk community based management seperti itu. Nanti kalau misal di tengah jalan ini butuh apa ya tambahan modal atau seperti apa kita fasilitasi ke provinsi, ke pusat seperti Ada itu. solusinya Ya, ya, atau nanti dengan CSR gitu ya. Yang penting jalan aja dulu Aduh. gitu. Dan benar-benar Perjaka ini sudah siap dibina oleh Iya Dinas betul. Sosial. Dan nanti mungkin kami juga kan arahkan ke dinas-dinas yang terkait lainnya betul. gitu. Karena Kita kita tidak bisa jalan sendiri ya, harus Bu. bergandengan tangan gitu. Iya, dan kita pun Iya. dari bidang pemuda tidak tahu data Iya. mana untuk kemiskinan dan mana untuk Nah, iya. meningkatkan pemuda-pemuda yang siap Iya. membantu Iya, kita terkait nanti kolaborasi Mbak Sofi. permasalahan kemiskinan Oke. ya. Siap Iya. Bu. Baik nih Bu, ada lagi nih pertanyaan ya. Ini terutama dari pemuda-pemuda sih Bu yang masuk di DM Instagram Dispora ya. Katanya bagaimana Bu upaya pemerintah untuk mengakselerasi ya penurunan kemiskinan di Kabupaten Cirebon, terutama kita kan ada pemuda pelopor kewirausahaannya. Nah untuk pemuda ini intinya bagaimana nih Bu? Kan kalau untuk yang manula ataupun kesehatan ada BPJS, pendidikan mungkin ada dinas pendidikan ya, dan kita nih untuk membina kewirausahaan Bu. Itu bagaimana Bu? Iya. Jadi sebetulnya untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan gitu ya, Iya. menurut kami tuh kuncinya ada 3 Mbak Sofi. Ada 3 apa aja tuh? Kalau saya singkat SKS ya. SKS. Sistem kebut semalam, bukan ya? Jadi S yang pertama yang tadi saya sampaikan itu perlunya single database untuk mengintervensi sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan diintervensi oleh seluruh perangkat daerah juga sektor lainnya ya seperti perusahaan apa sebagainya gitu ya. Kalau kita mengacu pada data yang sama, Iya. sasarannya sama, jadi orang miskin ini dikeroyok gitulah ya programnya. Jadi otomatis kan penurunan angka kemiskinan ini akan lebih cepat lebih seperti cepat itu banget, betul-betul. dengan adanya single database tadi gitu kan. K-nya itu koordinasi. Gitu Koordinasi. Kan. Kayak tadi kan dinas sosial punya program apa, Dispora punya pemuda pelopor dan sebagainya. Bagaimana kita mengkoordinasikan program-program yang ada di lintas SKP perangkat daerah ya, Daerah, juga betul. dengan nanti koordinasi dengan CSR, dengan filantropi sosial lainnya kan banyak komunitas-komunitas sosial di Cirebon. Kalau misalnya kita bisa berkoordinasi, kita bergandengan tangan, Iya. saya yakin lah maksudnya akan cepat gitu turunnya gitu kan.
memang koordinasi ini sesuatu yang sangat mudah diomongkan tapi sulit ya Sulit, prakteknya. betul. Tapi ya kita harus gitu, harus gitu betul, kan. Bu. Ya semangatnya kalau kita satu persepsi mudah-mudahan bisa lah, bisa yakin pasti gitu bisa. kan. Betul, betul, Koordinasi ini gitu kan. Terus yang kedua sinergitas dan sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan tadi itu gitu kan. Makanya nanti juga tadi harus disinkronkan ya Mbak ya. Tadi Betul. misal Perjaka, terus di Dispora ada pemuda pelopor gitu Iya. ya. Nanti mungkin pemuda pelopor ini bisa membantu kami untuk mengatasi para pemerlu pelayanan sosial lainnya Sosial, gitu betul, kan. Bu. Jadi kalau sekarang tuh apa namanya PAS ya singkatannya ya, pemerlu atensi sosial, misal anak jalanan seperti itu gitu kan ya, anak yang berhadapan dengan hukum seperti itulah. Jadi barangkali kalau misalnya digandeng oleh pemuda pelopor kan maksudnya bisa ya, maksudnya Betul, mereka itu sangat bisa sebetulnya ada potensi Ada. asal ada yang bimbing, ada yang mendampingi gitu kan. Mengarahkan ya, Bu, Iya, ya, iya tentunya gitu. ya. Makanya ini kan perlu sinkronisasi dan sinergitas antar apa namanya perangkat daerah seperti Daerah, itu. setuju banget. Iya. Apalagi pemuda-pemuda kalau yang Iya. tawuran, apalagi Iya, yang gitu. minuman itu ngeri banget ya. Iya, Itu iya. benar-benar kita harus fokus ya. Seperti itu Mbak menuntaskan. Sofi. Iya. Faktor biasanya itu ya karena Iya. terkait dari keluarga yang Iya, ekonomi maaf gitu ya, ekonomi terus kekurangan juga ya. ketahanan keluarga juga kan gitu. betul, Iya, betul. jadi makanya kita harus bergandengan tangan ini perlunya Betul, harus. sinergitas dan sinkronisasi antar perangkat daerah juga dengan stakeholder lainnya yang terkait penanggulangan kemiskinan agar bisa diakselerasi gitu ya. Iya. Betul banget. Iya. Wah, sangat menarik nih Bu, masih banyak tapi sayang waktunya ya, sangat terbatas. Ya, nanti to be continue. Iya, nggak kerasa pokoknya kalau kita ngobrol Iya, ya iya. terkait. Ya, kalau ngobrol kemiskinan itu nggak cukup sejam 2 jam. Iya. Masih banyak yang Iya, perlu iya. cuma waktunya Bu Iya, ya. iya, siap, siap. Baik Bu, nggak kerasa ya obrolan kita di Iya. hari ini sudah sampai di penghujung episode yang seru banget bisa ngobrol bareng Ibu Astri Diana Ekasari, SPI MTRPI yang sangat luar biasa yang sudah berbagi banyak hal seputar penanganan fakir miskin dan peran penting dinas sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Semoga cerita-cerita dan informasi yang disampaikan bisa membuka wawasan kita, terutama pemuda-pemuda semuanya yang ada di Kabupaten Cirebon, dan tentunya saja jadi pengingat bahwa kepedulian sosial adalah tanggung jawab bersama. Betul nggak Bu? Betul sekali Mbak Sofi. Ya. Tidak hanya Iya. pemerintah yang Iya. harus menangani, tapi dari diri kita, pemuda, keluarga semuanya ya Bu ya, dari sektor manapun itu Ya, harus. termasuk masyarakatnya sendiri itu harus berperan aktif. Setuju banget Gitu ya. Bu. Tadi yang terkait data apa gitu kan ya. Betul. Iya. Dan baik buat kamu-kamu ya yang baru dengerin, jangan lupa follow podcast kami di Instagram Dispora ya, supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Dan kamu harus ikuti episode kita yang bermanfaat, dan jangan lupa share juga ke teman-teman, keluarga ataupun siapapun yang perlu didengarkan. Baik, hatur nuhun nih Ibu Astri, waktunya hatur nuhun banget. Semoga Mudah-mudahan bermanfaat. berkah ya Aduh, bincang-bincang pasti. pagi ini, Sangat apalagi bermanfaat. sekarang di hari Jumat ya, Iya. Jumat berkah. Ya mudah-mudahan jadi berkah untuk semuanya. Siap. Baik, saya Sophie pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang nggak kalah inspiratif. Tetap sehat, tetap semangat, tetap peduli, dan terus jadi orang yang punya perubahan positif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.